Oke, ini adalah studi kasus yang kedua terkait proses pembuatan program. Soalnya adalah memberikan opsi menjumlahkan atau mengalihkan dua buah bilangan dan menampilkan hasilnya. Jadi nanti tujuan dari programnya adalah program itu bisa menjumlahkan atau mengalihkan dua buah bilangan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau tidak menjumlahkan ya mengalihkan. Nah, ini adalah tujuan dari program. Setelah itu, kalau misalnya kita ingin lebih gampang atau lebih mudah, maka kita buat semacam rancangan tampilan. Kira-kira nanti programnya itu tampilannya bagaimana. Nah, karena di sini tadi program bisa memberikan opsi kepada user mau menjumlahkan atau mengalihkan, maka di sini nanti akan muncul tampilan harusnya pilih. Jadi menampilkan menu operator, pilih operator gitu. Misalnya 1 jumlah 2 kali. Jadi nanti user bisa memilih. Kalau dia memilih 1, berarti dia akan melakukan penjumlahan, program akan melakukan penjumlahan. Kalau dia pilih 2, maka program akan melakukan perkalian. Masukkan operator. Oke, XX. Jadi di sini nanti user akan memasukkan entah itu 1 atau 2, tergantung dia maunya yang mana. Apakah mau mengalihkan atau melakukan penjumlahan. Nah, kemudian setelah user memasukkan operatornya seperti ini, kemudian nanti harusnya user juga akan memasukkan angkanya. Angka satunya berapa, kemudian angka 2-nya berapa. Nah, kalau ini semua datanya sudah masuk, operatornya sudah diketahui oleh program, kemudian angkanya juga sudah diketahui sama program, baru nanti program bisa menampilkan hasil. Hasilnya adalah berapa, ini didapatkan dari proses entah itu penjumlahan atau perkalian sesuai dengan yang dimasukkan oleh user di bagian operator ini. Oke, jadi ini adalah gambaran singkat terkait kira-kira nanti programnya bagaimana tampilannya. Nah, karena ini sudah lumayan jelas, baru nanti kita desain algoritmanya. Jadi urut-urutan prosesnya yang lebih detail seperti apa. Oke, baik. Karena ini tadi bentuknya adalah tampilan, yang sekarang ini adalah langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan oleh program atau komputer untuk menjalankan program. Oke. Yang pertama tentu saja di sini program akan menampilkan. Berarti di sini tampilkan menu operator. Oke, jadi operatornya bisa dipilih, jadi ada pilihan menunya muncul di layar. Kemudian nanti masukkan operatornya. Jadi nanti di sini prosesnya satu-satu. Program menampilkan operatornya dulu menunya, kemudian yang kedua baru user bisa memasukkan operator. Kemudian yang ketiga, masukkan angka 1, kemudian masukkan angka 2. Nah, ini semuanya datanya harusnya sudah masuk operator angka 1, angka 2. Nah, kemudian yang kelima, setelah semua datanya dimasukkan, baik itu operator ataupun angka, maka nanti program akan bisa melakukan pemrosesan, entah itu penjumlahan atau perkalian, sesuai dengan operator yang dimasukkan di langkah yang kedua. Oke. Nah, cara yang paling gampang, kalau misalnya di situ ada pilihan, jadi nanti program itu bisa memilih apakah menjumlahkan atau mengalihkan. Kata kuncinya yang perlu kita cek, yang perlu kita pahami adalah di situ biasanya akan ada atau muncul kata yang namanya jika, maka. Jika yang dipilih operatornya tadi itu, operatornya adalah 1, atau tadi itu adalah penjumlahan, maka nanti yang dilakukan oleh program adalah hitung hasil, di mana hasilnya didapatkan dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. Ini kalau seumpama tadi operator yang dipilih oleh user adalah 1. Jika operatornya tadi ternyata yang dipilih adalah 2, atau dalam hal itu adalah perkalian, maka program harus bisa menghitung hasilnya. Tapi hasil yang dihitung ini didapatkan dari angka 1 dikalikan dengan angka 2. Oke, sampai di sini selesai. Program sudah bisa memilih berdasarkan operator yang tadi dimasukkan oleh user di langkah yang nomor 2. Oke, sekarang yang nomor 6. Karena ini tadi sudah selesai prosesnya, nah ini belum dicetak di layar user. Oleh karena itu di sini butuh proses untuk cetak hasil.
Nah, sampai di sini selesai. Tugasnya program sudah selesai karena fungsinya atau kegunaannya tadi adalah dia bisa menjumlahkan atau mengalihkan berdasarkan angka yang dimasukkan oleh user kemudian mencetak hasil. Oke. Nah, sampai di sini ini algoritma yang sifatnya tekstual. Nah, dari algoritma yang sifatnya tekstual ini bisa kita ubah ke bentuk yang sifatnya visual. Nah, ini coba kita mulai dari awal lagi, barangkali seperti itu. Saya hapus dulu. Oke, jadi sebuah flowchart seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, pasti ada awal dan akhir, ada mulai sama selesai, di mana itu kita menggunakan simbol terminator yang ada di sini. Oke, kemudian kita kembali ke yang teks. Program nanti akan menampilkan menu operator, maka di sini program akan menampilkan sebuah teks di layar. Itu kita bisa menggunakan jajar genjang antara lain. Oke, di sini tampilkan menu operator. Bisa kita detailkan, satu itu jumlah, kemudian yang kedua kali. Oke. Jadi ini adalah yang nantinya akan ditampilkan oleh program kepada user di layarnya user. Oke, kita tarik garis flow line dari mulai ke sini. Jadi ini sifatnya berurutan. Ini paling atas ini adalah yang pertama kali akan dilakukan oleh program menampilkan menu. Kemudian yang kedua di sini memasukkan operator. Jadi ini adalah proses display menampilkan. Nah, ini adalah proses memasukkan data input. Operator, apa yang dimasukkan? Operator, masukkan operator. Oke, kita tarik garis flow line. Kemudian selain itu yang dimasukkan juga adalah angka 1 dan angka 2. Kita duplikat, masukkan angka 1 dan angka 2. Oke, begitu. Ini kita tarik lagi garis flow line. Nah, setelah angka 1 dan angka 2 dimasukkan, maka nanti program akan melakukan pemrosesan. Entah itu menjumlahkan atau mengalihkan, berarti nanti ada proses penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk bisa memecah proses atau mengalirkan proses, apakah ke penjumlahan atau perkalian, kita bisa gunakan ini decision. Ini untuk nantinya memecah proses. Operator yang dipilih tadi itu apakah 1? Kalau misalnya tadi yang dipilih oleh user, yang dimasukkan oleh user itu operatornya adalah 1, maka harusnya program akan melakukan proses penjumlahan. Nah, proses di situ kita bisa menggunakan persegi panjang atau kotak. Oke, jadi nanti program setelah tadi dimasukkan angka 1, angka 2 dan operatornya, nanti program akan menghitung hasil itu didapatkan dari angka 1 ditambah dengan angka 2. Ini kalau ternyata tadi operatornya itu yang dipilih adalah yang nomor 1, penjumlahan. Nah, ini kita tarik garis flow line yang sini. Oke, kita kasih keterangan. Ya. Jadi, setelah tadi menampilkan menu, kemudian user memasukkan operator, user memasukkan angka 1, angka 2. Nah, nanti di sini program akan memilih mau melakukan penjumlahan kah berdasarkan dengan syarat yang ada di bagian decision ini. Apakah operatornya yang dipilih tadi di atas itu 1? Nah, kalau iya, maka dia lari ke proses ini. Nah, kalau seumpama ternyata yang dipilih tadi itu bukan angka 1, maka nanti yang dilakukan bukan lagi penjumlahan, tapi perkalian. Nah, itu ada di alur proses yang di sebelah kanan. Oke. Oke, anggap aja begitu ya. Kita kasih keterangan.
Dan di sini bagian yang tidak sesuai dengan syarat yang ada di decision. Apakah operatornya adalah 1? Kalau misalnya ternyata tadi yang dimasukkan di bagian sini adalah angka 2, maka berarti artinya tidak. Operatornya tidak 1, bukan 1. Maka larinya ke sebelah kanan. Dia akan melakukan proses perkalian. Nah, proses sampai nomor 5 di sini selesai. Kemudian yang berikutnya adalah mencetak hasil. Cetak hasil. Nah, hasil yang mana yang akan dicetak? Ya, sesuai dengan alur prosesnya tadi. Kalau ternyata tadi dia memproses yang sebelah kanan, berarti hasil yang dicetak adalah yang hasil perkalian. Kalau tadi ternyata dia arah yang dipilih adalah yang penjumlahan, maka nanti ya yang dicetak hasil penjumlahan. Oke. Gitu. Nah, kemudian sudah selesai yang terakhir, kita kasih flow line ke bagian terminator terakhir selesai. Oke, jadi ini adalah hasil konversi dari algoritma yang tekstual ini ke bentuk flowchart menggunakan simbol-simbol yang sudah dijelaskan di slide kemarin. Oke, sekian, semoga ini bisa bermanfaat. Silakan dicoba lagi latihan-latihan yang ada di slide kemarin. Terima kasih.